Halo semuanya, aku Syahna Mariam dari Universitas Melawarman, jurusan Sastra Inggris, dan hari ini aku bakal jadi tutor untuk dua soal tryout UTBK, penalangan dan pemahaman umum. Oke, jadi mungkin di antara kalian ada beberapa yang kurang memahami apa sih perbedaannya subtes PPU dengan subtes PBM. Nah, kalau PBM itu dia lebih berfokus ke unsur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks, misalnya tanda baca, huruf kapital, terus konjungsi, kata penghubung, terus cara kebahasaan sebuah tulisan itu udah tepat dan koheren atau enggak. Sedangkan kalau PPU, penanganan pemahaman umum, itu lebih menguji bagaimana cara kalian mengcomprehend, memahami sebuah teks dan apakah kalian itu berada di penalaran yang sama dengan teks tersebut. Apakah kalian memahami nilai-nilai eksplisit dan implisit yang ada di dalamnya. Jadi itulah kenapa untuk soal PPU kebanyakan berupa artikel dan kebanyakan teksnya nggak sepanjang PBM. Karena yang penting ialah pemahaman kalian terhadap teks tersebut daripada pemahaman kalian terhadap sebuah kualitas tulisan. Jadi hari ini aku udah persiapin dua soal yang nomor dua itu berhubungan dengan kaidah kebahasaan juga, tapi lebih in a way mem- yang mengetes apakah kalian paham sebab akibat dari sebuah teks, dan yang pertama memang soal teksnya. Di sini aku bikin soal tentang light pollution. Habis ini akan kita baca bersama-sama. Tapi yang perlu kalian pahami ialah kalian sebenarnya nggak perlu baca semua teks ini untuk menjawab soal PPU. Yang penting kalian paham cara cepatnya. Misalnya nih kalimat 11. Ini kan kalimat 11. Pendarat cahaya yang berhubungan langsung terdapat empat jenis. Berarti kalian cuma perlu baca dari kalimat ke-6 sampai ke-11. Itu kan, jadi nggak perlu baca sebelumnya. Kalimat ke-12 memiliki hubungan kausalitas atau kalimat dengan sebab akibat karena ada kata hubung apa gitu. Oke. Tapi untuk kali ini kita coba baca teksnya dulu. Ini teksnya aku bikin sendiri, ngobrol sama teman aku beda. Kayak kalimat pertama, fenomena light pollution sedang marak terjadi di kota besar yang memiliki banyak gedung tinggi. Light pollution ialah kondisi di mana bintang-bintang di langit menjadi tak kasat mata sebab adanya pembiasan cahaya buatan yang meredupkan objek langit di angkasa. Sumber light pollution meliputi lampu jalan, papan reklame, lampu neon di pusat perbelanjaan, dan seterusnya. Penggunaan listrik berlebih juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Sumber pendaran cahaya dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori. Jenis pertama yaitu clutter, yang berarti sumber cahaya buatan yang ada di permukaan, seperti lampu merah. Nah, kalian kan bisa lihat dari kalimat kelima dan keenam ini dia secara kebahasaan masih cukup jumpy, masih cukup loncat-loncat. Tapi sebenarnya ini bisa kita pahamin, jadi itulah bedanya teks PPU dan PBM. Oke, lanjut. Jenis kedua ialah glare, yang berarti sensasi visual yang dirasakan seseorang saat cahaya terdistorsi dan menghasilkan silau. 8. Kalimat ke-8. Jenis ketiga ialah light trespass. Artinya sebuah tempat memiliki sumber cahaya lebih dari yang diperlukan. Jenis terakhir ialah sky glow, yaitu situasi di mana pembiasan cahaya ini dipancarkan secara langsung ke atmosfer. Dampak bahaya dari light pollution bervariasi, mulai dari punahnya hewan sampai menurunnya kesehatan. Punang-punang akan kelihatan habitat saat sumber cahayanya terdistorsi. Begitupun kawanan burung elang yang kehilangan arah migrasi. Manusia pun akan mengalami gangguan penglihatan sebab terekspos ke cahaya dalam intensitas. Soal nomor satu. Terdapat empat jenis sumber pendara cahaya dalam teks. Pendara cahaya yang berhubungan langsung dengan kalimat 11 ialah kalimat 11 kan punang-punang akan kehilangan habitat saat sumber cahayanya terdistorsi. Saat sumber cahaya terdistorsi, artinya pembawa ini kan memiliki penglihatan lihat cahaya nih mereka. Misalnya mereka melihat bunga-bunga yang bercahaya di malam hari atau ya gimana kumbang-kumbang lah ya pokoknya mereka hingga ke situ, tapi gara-gara ada light pollution ini jadi silau, mereka jadi kesilauan, mereka jadi nggak bisa menemukan itu. Nah, antara clutter, glare, light trespass, dan sky glow yang paling berhubungan ialah glare, karena tadi berarti sensasi visual yang dirasakan seseorang saat cahaya terdistorsi dan menghasilkan silau. Kenapa bukan clutter? Karena bukan dari sumber cahaya buatan. Eh, iya, dari sumber cahaya buatan, tapi bukan secara langsung. Terus, kenapa bukan light trespass? Karena sebuah tempat memiliki sumber cahaya lebih dari yang diperlukan. Kan di konteks ini enggak.
9. Jenis terakhir ialah sky glow, yaitu situasi di mana pembiasa cahaya ini dipancarkan secara langsung ke atmosfer. Sedangkan direct victim dari teks ini ialah kunang-kunang yang masih di atmosfer kita lah bahasanya. Jadi jawabannya yang B, glare. Oke, soal nomor 2. Kalimat 12 memiliki hubungan kausalitas yang ditandai dengan kata hubung. Kalian harus ingat kalau kausalitas itu artinya sebab akibat. Jadi, sebenarnya tanpa lihat teks pun kalian udah bisa jawab sebab. Karena kan sebab akibat. Tapi kalau kita lihat teks lagi, manusia pun akan mengalami gangguan penglihatan sebab terekspos ke cahaya dalam intensitas tinggi. Dan di sini tuh kata hubung cuma ada akan, sebab, dan ke. Dan di antara tiga kata hubung ini yang kausalitas adalah sebab. Kan sesuai jawabannya ya. Oke, duluan ya semuanya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Aku undur diri dulu.